musuh terbesar ya, itu adalah procrastination. Apakah kita mau maju atau enggak? Kan tadi dibilang bahwa ada growth mindset, ada fixed mindset. Hi, in 3 seconds, you're gonna be watching Podcast with Jessie. Hai semuanya, kembali lagi di Podcast with Jessie ketiga. Kali ini kita kedatangan narasumber sepupu aku sendiri, namanya Bang Joshua. Halo Cika, halo teman-teman Jessie. Bang Joshua ini sekolah di UB, Universitas Brawijaya, ngambil Public Administration, ya kan? Nah, Cika perhatiin nih Bang, Abang itu suka baca buku yang berbau-bau personal growth gitu gak sih? Iya benar-benar. Kayak 7 Habits of Highly Effective People kan? Ya, betul. Coba dong Abang ceritain ke teman-teman Jessie semua, buku itu tuh tentang apa Bang? Oke, The 7 Habits of Highly Effective People. Itu adalah salah satu buku yang aku baca pada saat aku SMA. Pertama kali aku mulai baca buku itu karena aku merasa bahwa diri aku itu masih kurang dalam aspek pengembangan diri lah ya intinya ya. Jadi pas SMA itu aku merasa gimana sih cara aku mengeksplor dan juga mengembangkan diri aku supaya aku tuh lebih komprehensif dan juga pandangan aku lebih luas dalam hal-hal yang aku alami selama aku di SMA dan bahkan jenjang nanti di kuliah. Jadi untuk itu aku belajar dari orang-orang besar itu rata-rata kan membaca buku ya Cik ya. Nah aku juga melihat bahwa buku apa sih yang rata-rata dibaca pertama kali oleh orang-orang besar itu. Nah ketemulah di situ buku The 7 Habits of Highly Effective People. Di situ tentunya mengajarkan 7 habit yang secara efektif untuk membantu kegiatan kita supaya kegiatan kita dapat lebih efektif dan juga bukan hanya efektif melainkan juga mengembangkan diri kita secara internal dan juga mengajarkan kita untuk berbuat sesuatu kepada orang lain lebih tertata dan lebih teratur. Cika juga pernah baca Atomic Habits sih Bang. Nah, di buku ini kan kalau nggak salah ditekankan tentang pentingnya habits atau kebiasaan kita sehari-hari gitu kan. Nah, di buku ini kan disampaikan bahwa kalau misalnya kita punya habits yang baik atau sistem-sistem yang baik, kalau misalnya kita punya goal atau target kita misalnya jauh nih di sana gitu kan. Dengan kita melakukan habits itu yang kecil tapi rutin, itu tuh membawa kita 1% lebih dekat ke goals kita. Betul banget. Meskipun itu jauh sebenarnya. Tapi itu juga bisa work the other way. Jadi kayak misalnya kita punya bad habits nih gitu kan. Terus kita ngerasa, oh habit buruk ini gak bakal berpengaruh kok gini-gini. Tapi kalau misalnya kita ngebiarin terus itu terus ada di dalam diri kita. Dan kita ngebiarin untuk kurun waktu yang cukup lama. Itu juga gak bakal baik. Karena itu bakal ngebawa kita further away dari goals kita. Jadi habits itu bisa membangun tapi bisa juga bekerja sebaliknya. Iya, betul. Ya kan? Jadi di Atomic Habits sendiri aku belajar bahwa dari hal-hal kecil itu bisa berpengaruh pada hal-hal besar. Walaupun hal-hal kecilnya sendiri itu bukan hal-hal signifikan ya. Misalnya kita rutin aja untuk baca buku, terus tiap malam sebelum tidur bukunya biarin aja kebuka, nanti pagi-pagi kita membaca buku itu sendiri. Dari hal-hal kecil itu kita bisa berpengaruh untuk melakukan hal-hal yang besar yang kita merasa mungkin tidak bisa, tapi sebenarnya bisa dengan hal-hal kecil tersebut. Iya. Nah, terus kita kan lagi ngomongin personal growth nih Bang. Iya. Tadi kita kan udah ngebahas pentingnya membaca buku, ya kan? Tentang bagaimana kalau misalnya kita membaca buku tentang personal growth, kita bakal bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya. Kalau menurut Abang, dengan kita memiliki role model, kita bisa gak sih menjadi pribadi yang lebih baik juga? Tentunya dengan memiliki role model, Cik, itu pastinya berpengaruh banget pada kita, buat kita mengembangkan diri kita lebih baik lagi. Contohnya role model aku adalah Cristiano Ronaldo. Dari segala kesempatan dan juga pengalaman yang dia miliki, aku pelajari bagaimana dia cara berjalan mencapai kesuksesannya dari karirnya, dan dari dia merangkat karirnya dari yang dia kan keluarganya kurang mencukupi. Di situ aku belajar bagaimana cara dia mengembangkan mindsetnya bahwa dia adalah pemenang, dia adalah orang nomor 1 dan dia terbaik. Kalau dia gagal, dia belajar lagi. Nah, dari kesalahan-kesalahan tersebut, aku belajar banyak hal bahwa dengan hal tersebut, aku bisa melakukan, menghindari kesalahan-kesalahannya tadi, supaya aku menjadi lebih baik lagi di kedepannya, gitu. Iya, jadi Cika juga ngerasa, dengan kita punya role model, kita tuh jadi bisa belajar dari mereka. Iya, benar banget. Kan?
Kayak misalnya dia punya kebiasaan ini nih, dan menurut kita itu kurang baik. Ya jadi kita belajar dong dari kesalahan orang lain Iya. agar kita nggak mengulanginnya. Ya, justru Ya kan? uniknya dari memiliki role model itu, kita sebenarnya bukan hanya belajar bagaimana dia step-step apa yang dilakukan untuk mencapai kesuksesannya, tapi kita belajar dari kesalahan-kesalahannya juga nih. Iya, Supaya nanti ketika kita mau mencapai kesuksesan tersebut, kita udah tahu kesalahan-kesalahan apa yang dia pernah alami, supaya kita nggak ngikutin kesalahan-kesalahannya itu lagi. bener gitu. banget sih. Kalau misalnya abang kan Cristiano Ronaldo kan. Iya. Kalau Cika role modelnya cewek. Mau dia Yunda Mau pasti. dia Hyunda. Iya, Kok tahu aku. sih? Sering kamu bilang sama aku kok. Mau dia Hyunda juga sangat-sangat berkualitas di Indonesia ya. Ya, menurut aku tuh Maudy Ayunda itu pinter nyanyi iya, cantik iya. Dia juga pernah ikut drama musikal Oh, semasa iya. di SMA. Terus dia pinter banget ya kan. Dia kan graduated dari Oxford, keterima di Harvard, dan juga sekarang kan dia bersekolah di Stanford kan. Aku ngerasa banget sih kalau misalnya kita tuh punya role model, itu tuh juga secara tidak langsung jadi bikin kita punya target. Iya, benar banget. Iya kan? Iya. Karena kan kayak misalnya kita mengagumi seseorang nih, mengagumi misalnya Bapak Gita Wirjawan. Yep. Terus misalnya dia lulus dari universitas prestigious ini gitu Iya. kan. Secara tidak langsung abang kan kepengen jadi sehebat, sepinter dia. Benar. Jadi kan abang ngejadiin universitas itu target atau goal abang berikutnya. Iya, benar banget. Ya kan? Dari situ kita bisa termotivasi lah intinya ya. Supaya kedepannya kita tuh lihat role model kayak gitu, kita juga bisa, wah aku pasti bisa juga kayak gitu kan. Iya. Tinggal ngikutin stepnya sama konsistensi, jangan lupa untuk lakukan hal tersebut gitu loh. Di samping dari menetapkan plan maupun target tersebut, yang menjadi kesulitan aku dan juga mungkin banyak orang di sini adalah melawan kendala-kendala yang ada di sekitar kita. Kayak rasa males gitu. Iya, rasa males, distraksi dan lain sebagainya. Hal tersebutlah yang sebenarnya harus kita atasi dengan mindset yang kuat tadi, dengan growth mindset lagi. Kita tarik ulur lagi, apa yang menjadi tujuan utama kita, apa goals utama kita. Supaya kita bisa mencapai hal tersebut, kita harus berani melawan distraksi-distraksi tersebut. Supaya kita capai tujuannya. Kalau misalnya bagi Cika sendiri sih, musuh terbesar ya, itu adalah procrastination. Iya, Rasa untuk menunda. bener banget. Itu menurut aku, aduh, itu benar-benar harus dihilangin sih. Iya. Iya kan? Sebenarnya buat ngalangin itu sebenarnya susah Cik ya. Susah banget. Itu harus tergantung kepada diri kita sendiri mau ngelawan atau Iya. enggak. Itu Iya. cuma keputusan kita sendiri kan. Iya. Lawannya gimana. Kayak kadang Cika kan udah tahu nih, minggu depan kan bakal sibuk banget nih. Ada UAS 6 pelajaran misalnya. Iya. Cika kan suka pakai aplikasi Google Calendar kan bang. Oh iya, benar banget. Jadi kayak dibagi gitu loh, per jam ini kerjain pelajaran apa, ini Iya. pelajaran apa gitu kan. Tapi terkadang udah Cika settingin nih untuk minggu depan dari Senin sampai Jumat. Tapi karena rasa males dan procrastination itu, ujung-ujungnya harus ngerombak lagi schedule-nya kan. Benar banget. Iya. Nah itu sih yang menurut aku jadi permasalahan kita kebanyakan orang ya. Iya. Dari dulu bahkan dari abad-abad sebelum ini udah dari masalah utama orang-orang dalam mencapai tujuan-tujuannya itu procrastination. Jadi target dan juga plan-plan kita tuh kan akan apa ya, akan terkontaminasi dan juga terganggu dengan adanya prokrastinasi tadi kan. Iya. Kayak gitu. Makanya Cika tuh percaya bahwa gak ada istilah orang yang gak bisa. Ya kan? Betul Semuanya banget. tuh yang ada itu orang males Mhm. sama orang menunda. Iya benar banget. Kalau misalnya kita udah gak kayak gitu, aku yakin pasti bisa sih. Ya, kan? jadi semua itu berkaitan dengan kemauan dan mindset kita, apakah kita mau maju atau enggak. Kan tadi dibilang bahwa ada growth mindset, ada fixed mindset. Orang yang memiliki fixed mindset akan berpikiran bahwa kalau misalnya kayak gini mah ya udahlah biarin aja lah, aku nggak bisa. Iya. Tapi kalau orang yang growth mindset pasti berpikiran, pola pikir kan beda. Iya. Pasti aku bisa ngadepin ini semua. Tinggal bagaimana aku konsisten dan juga mau berani mulai, berani belajar, berani mengeksplor hal-hal baru supaya tujuan-tujuan itu tercapai. Memang pastinya untuk melakukan hal baru dan juga menghadapi hal tersebut itu nggak mudah ya. Nggak Pasti ada mudah. perasaan kayak, duh kok gini sih. Tapi ya itulah titik kemenangannya di situ. Iya. Gitu sih menurut aku. Emang harus ada rasa optimis, harus ada optimis Yep, kan gitu. optimis kata kunci. Benar. Iya. Sambil kita closing nih bang, Iya. abang ada nggak sepatah dua kata yang mau abang katakan ke teman-teman JC di sini tentang personal growth? Oke, kalau dari aku sendiri, pertama-tama kalau kita mau ngomongin personal growth, yang harus kita bangun adalah growth mindset. Mindset kita menghadapi segala sesuatu. Jadi dibutuhkan mindset yang kuat untuk menghadapi segala sesuatunya. Kemudian kita juga harus berani mengeksplor, mau belajar
hal-hal yang baru. Ya intinya semua itu ada ilmunya, tapi apakah ilmu itu bermanfaat bagi kita sendiri yang mengatur. Dan yang terakhir, kita harus menyusun plan dan strategi sedemikian rupa supaya kita dapat mencapai segala target dan tujuan utama kita. Jadi semangat terus teman-teman Jesse. Semangat terus ya teman-teman Jesse semuanya. Semangat. Bye. See you di podcast berikutnya.